Oke Elana, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang metodologi atau tahapan penelitian sejarah. Ya, tahapan penelitian sejarah diantaranya ada beberapa hal yang sangat kita perlukan dalam proses penelitian sebuah sejarah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan ataupun proses untuk mengetahui mana fakta-fakta sejarah yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk kita menulis sebuah buku atau sebuah penelitian. Itu yang ada dalam tahapan penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah memiliki beberapa komponen ataupun tahapan utama. Di antaranya, yang pertama adalah pemilihan topik. Tahapan selanjutnya ada yang kita sebut dengan sebutan istilah cara mudahnya kita menghafal, itu adalah HPIH. Apa sajakah itu HPIH? H yang pertama adalah heuristik. P yang kedua ini diantaranya adalah verifikasi. Yang ketiga, I, interpretasi. Dan yang keempat, H, historiografi. Seperti apakah yang ada dalam tahapan penentuan topik atau pemilihan topik? Penentuan topik atau pemilihan topik ini ada beberapa komponen utama yang sangat kita butuhkan. Di antaranya, yang pertama adalah kedekatan emosional. Dan yang kedua adalah kedekatan intelektual atau pemahaman kita terhadap suatu objek atau peristiwa yang kita teliti. Apakah itu? Nah, yang pertama ada kedekatan emosional. Kenapa kedekatan emosional ini sangat kita perlukan? Kedekatan emosional ini sangat kita perlukan untuk sebagai motivasi kita ketika kita melakukan suatu penelitian. Kenapa? Karena ketika kita meneliti, salah satunya yang paling sangat diutamakan atau dibutuhkan itu adalah rasa ketertarikan kita terhadap suatu objek yang kita teliti. Nah, dan dalam proses penelitian, biasanya salah satu hal yang akan terjadi oleh seorang peneliti biasanya akan merasakan rasa lelah, bosan ketika dalam proses penelitiannya tadi mengalami suatu jalan buntu. Lalu apa yang terjadi? Nah, salah satu solusinya ketika kita memiliki suatu kedekatan emosional yang erat, kita nantinya akan lebih mudah dan akhirnya lebih semangat untuk membangkitkan semangat kita untuk melakukan dan menyelesaikan tahapan kita selanjutnya di dalam proses penelitian. Itu akibatnya ataupun itu salah satu penyebabnya kenapa kok dalam suatu penelitian diperlukan dalam pemilihan topik itu yang paling utama adalah kedekatan emosional. Dan yang kedua ini diantaranya tadi yang disebutkan sebagai kedekatan intelektual. Kenapa kedekatan intelektual ini sangat diperlukan? Kedekatan intelektual sangat diperlukan karena salah satunya yang paling utama ketika kita bisa memahami atau kita bisa paham dengan apa yang kita teliti, akhirnya kita bisa mengulas secara lebih luas atau mengkorek, mengkaji lebih luas tentang objek yang kita teliti sehingga nanti akan menghasilkan suatu fakta-fakta sejarah dan tulisan sejarah yang nantinya akan sangat lebih mendukung dalam proses penelitian kita. Itu adalah salah beberapa alasan kenapa dalam proses penelitian diperlukan adanya tahapan yang disebut dengan tahapan pemilihan topik yang meliputi kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Proses selanjutnya setelah kita melakukan suatu pemilihan topik, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah H yang pertama. Apa itu H yang pertama? H yang pertama itu adalah heuristik. Apa yang dilakukan dalam tahapan heuristik? Dalam tahapan heuristik, kita melakukan suatu pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah ini bisa jadi berupa bukti tertulis atau tulisan. Yang kedua, bisa jadi berupa artefak. Dan yang ketiga, bisa jadi dalam heuristik ini bisa jadi berupa sumber lisan. Itu yang kita gunakan dalam tahapan heuristik atau tahapan pengumpulan data. Tahapan yang selanjutnya disebut dengan V atau yang disebut dengan verifikasi. Apakah yang dilakukan dalam tahapan verifikasi? Dalam tahapan verifikasi ini ada dua hal yang biasanya akan dilakukan oleh seorang peneliti. Apa sajakah itu? Yang pertama disebut dengan kritik intern. Apa itu kritik intern? Kritik intern adalah pengujian terhadap isi ataupun sumber yang kita gunakan sebagai dasar dalam proses penelitian. Apa misalnya atau contohnya? Contohnya misalnya berkaitan dengan isi suatu teks yang kita gunakan. Itu yang ada dalam tahapan kritik intern. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi tahapan kritik intern, yang kedua adalah kritik ekstern.
Apa yang ada dalam tahapan kritik ekstern? Dalam tahapan kritik ekstern ini yang kita gunakan atau kita lakukan diantaranya adalah pengujian kita tentang suatu kebenaran eksternnya atau tampak luarnya dari apa yang kita teliti. Misalnya, kalau internnya tadi kita terhadap isi tulisan yang kita gunakan misalnya berkaitan dengan sumber semacam babat ataupun misalnya semacam kayak kitab. Kritik internnya adalah tadi kalau internnya berkaitan dengan isi dari kitab tersebut. Kritik eksternnya itu adalah berkaitan dengan covernya, atau kalau misalnya itu suatu proklamasi atau teks misalnya suatu dokumen penelitian misalnya berkaitan dengan suatu naskah notulensi suatu peristiwa misalnya peristiwa sidang PPKI. Kritik internnya adalah isinya. Kritik eksternnya itu adalah misalnya kertasnya tadi apakah sesuai dengan perkiraan tahun kertas itu ada. Misalnya dilihat dari warnanya ataupun misalnya dilihat dari misalnya jenis kertas tersebut yang kemudian digunakan. Itu yang ada dalam kritik ekstern. Jadi kalau ekstern itu berkaitan dengan tampak luarnya, apabila kritik intern itu berkaitan dengan tampak dalamnya. Itu yang dilakukan dalam tahapan V yang disebut dengan verifikasi. Tahapan selanjutnya disebut dengan I, interpretasi. Apa yang dilakukan dalam tahapan interpretasi? Dalam tahapan interpretasi ini yang kita lakukan adalah proses pengujian kita. Pengujian kita terhadap apa yang kita kumpulkan, kemudian kita kritik atau kita verifikasi melalui kritik intern maupun ekstern, yang kemudian nanti akan kita uji ataupun kita nanti akan pilah untuk nanti kita satukan dalam satu kesatuan yang nanti akan digunakan dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan historiografi nanti. Jadi di sini dalam tahapan verifikasi maupun yang kemudian berlanjut menjadi tahapan interpretasi yang kita lakukan, dalam tahapan ini nanti kita akan melakukan suatu proses pengelompokan yang nanti akan digunakan untuk tahapan selanjutnya. Itu yang dilakukan dalam proses verifikasi. Seperti apakah contohnya? Kita saksikan. Tahapan selanjutnya yang paling akhir dan merupakan finishing dari proses penelitian kita diantaranya adalah historiografi. Apa yang dilakukan dalam tahapan historiografi? Tahapan historiografi ini dilakukan dengan cara penulisan ataupun menuliskan suatu proses penelitian kita dari tahapan awalnya kita kumpulkan dalam heuristik. Kalau tadi dalam tahapan ada tahapan HPIH, dalam tahapan heuristik kita kumpulkan data, kemudian tahapan verifikasi kita kritik intern dan eksternnya, kita uji bagaimana tentang keaslian dari isi maupun tampak luarnya dari dokumen tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga ada interpretasi, ini kita tafsirkan dan kemudian kita pilah-pilah menuju ke tahapan selanjutnya biar kita tahu misalnya berkaitan dengan pengelompokan. Nah, dan kemudian yang keempat ini yang kita lakukan adalah historiografi. Ini adalah proses penulisan kita dalam sebuah penelitian. Sehingga hasil dari penelitian kita itu akan menjadi suatu tulisan atau karya yang berkaitan dengan apa yang kita teliti nanti biar menjadi suatu tulisan yang absah, yang sah, yang konkret, yang nantinya akan sesuai dengan faktanya. Itu yang kita lakukan dalam tahapan historiografi. Seperti apakah contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Relatif gitu ya, jadi mungkin nanti kita bisa mainnya di abad saja gitu ya, entah nanti abad berapa gitu ya, berdasarkan dari temuan-temuan yang ada. Cuman ada beberapa artefak gerabah itu menunjukkan sebuah ciri ya, sebuah ciri dari produk-produk pada masa Majapahit, ya, kendi. Hari ini kita susun semua proses penelitian kita dari awal sampai akhir yang kemudian kita tuliskan atau kita susun di sini dalam wujud berupa karya tulis kita. Ya,
Begitu caranya untuk kita makan suatu penelitian. Semoga sukses dalam makan suatu penelitian dan kita akan hadirkan suatu fakta-fakta sejarah dan yang nantinya akan berguna bagi masyarakat dan bagi Indonesia. Viva Historia!